Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar matematika, menyajikan data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Nah, tapi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk mengawali kegiatan kali ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Semangat belajar semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, hari ini seperti tadi yang guru beritahukan, kita akan belajar matematika, menyajikan data dalam bentuk diagram atau piktogram. Nah, bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram? Terutama diagram gambar yang kita akan belajar kali ini. Pertama-tama adalah diagram gambar. Kemarin kita sudah belajar tentang menyajikan data, kemudian membuat tabel. Nah, sekarang diagram gambar. Contoh di sini ada Siti. Siti dan teman-temannya hampir setiap hari berkunjung ke perpustakaan. Setiap siswa diberi kesempatan untuk meminjam buku di perpustakaan. Berikut data peminjam buku di perpustakaan. Hari Senin sebanyak 25 siswa, hari Selasa sebanyak 20 siswa, hari Rabu sebanyak 30 siswa, hari Kamis sebanyak 15 siswa, hari Jumat sebanyak 10 siswa, dan hari Sabtu sebanyak 45 siswa. Kemudian pertanyaannya, data di atas dapat disajikan dalam bentuk diagram gambar. Diagram gambar data diwakili oleh gambar, sehingga nampak menarik. Sebenarnya diagram itu ada banyak ya, ada diagram batang, ada diagram gambar, dan ada diagram garis. Nah, kita pelajari diagram gambar terlebih dahulu. Nah, di sini, perhatikan gambar berikut. Ada anak ya, gambar anak yang berwarna, yang memegang buku berwarna biru, itu mewakili 10 orang. Kemudian ada anak yang memegang buku berwarna kuning, itu mewakili 5 orang. Ya, ini dipahami dulu ya. Jadi kalau kalian nanti mau membuat diagram gambar, kalian harus ada keterangannya dulu. Membuat semacam perwakilan. Nah, perwakilan. Kalau ini yang warnanya biru mewakili 10 orang, sedangkan yang berwarna kuning mewakili 5 orang. Nah, data di atas dapat disajikan dalam diagram gambar berikut. Data peminjam buku di perpustakaan SD Nusantara 01. Nomor 1 ini ya, tabelnya seperti ini. Ada nomor, ada hari, ada peminjam, ada diagram gambarnya. Nanti tergantung soal saja, kalau misalnya di sini contohnya berapa gitu kan, banyak berarti banyaknya. Terus misalnya ada padi, itu juga bisa nanti kita gambarnya padi. Kemudian berapa mewakili berapa, seperti itu. Karena ini adalah peminjam buku. Nah, peminjam buku biasanya anak-anak, kemudian sedang membaca buku. Jadi kita perwakilan dari gambarnya itu adalah anak sedang membaca buku. Hari Senin, peminjam 25 siswa. Diagram gambarnya, karena di sini yang berwarna biru, anak memegang buku berwarna biru itu mewakili 10 orang, jadi kalau 25, 2 anak yang memegang buku berwarna biru, kemudian 5 anak
Ya, yang memegang buku berwarna kuning. Jadi ini 10 ditambah 10 ditambah 5. Jadinya berapa? 25. Bisa dimengerti anak-anak? Nah, sekarang hari Selasa ada 20 siswa. Di sini ada ada dua gambar. Ada perwakilan dua gambar ya, karena di sini 10, ini 10 jadi 20. Kemudian hari Rabu ada 30 anak. Jadi ada 3 gambar. Ini 10, 10, 10. Jadi 30 ya. Kemudian hari Kamis ada 15 anak. Berarti ini 10 ditambah 5. Hari Jumat ada 10 anak, jadi hanya cuma 1 gambar saja karena ini tadi 1 gambar ini yang berwarna biru ini ya, memegang buku berwarna biru itu mewakili 10 orang ya. Jadi ini cuma 1 saja. Kemudian Sabtu ada 45 anak. Nah, 45 anak ini berarti di sini ada berapa? Ada 4. Ini 40 ditambah 5. Gimana anak-anak? Paham sampai di sini? Paham ya? Guru harap kalian paham. Jangan lupa kalian catat ya, bawa buku, siapkan buku dan pensil agar kalian bisa mencatatnya ya. Lagi contoh yang kedua, ini ada contoh tadi, contoh awal, ini contoh pertama, ada soal ya. Ada contoh pertama, di dekat SD Nusantara 1 terdapat peternakan ayam yang besar. Berikut data ayam yang dijual selama 1 minggu. Senin ada 150 ekor, kemudian Selasa ada 300 ekor, Rabu ada 350 ekor, dan Kamis ada 260 ekor, Jumat ada 200 ekor, Sabtu ada 100 ekor, dan Minggu ada 410 ekor. Penyelesaian. Ini data penjualan ayam dalam 1 minggu. Hari Senin, ya. Nomor ini tabelnya nomor, hari, kemudian diagram. Ini keterangannya ya. Nah, ayam besar yang menengok ke kiri ya itu mewakili 100. Kemudian ayam sedang yang menengok ke kanan ya, ke kanan, ini kiri ya, ke kanan itu mewakili 50 orang, dan ayam yang kecil, paling kecil kemudian menengok ke kiri itu mewakili 10 orang. Nah, di sini hari Senin kita bisa lihat yang tadi ya. Hari Senin ada 150 ekor. Ini hari Senin 150 ekor, berarti yang besar dan yang sedang ya. Besar dan sedang. Ini hari Selasa berapa ini berarti? 300 ya, karena di sini 100 kemudian ada 3. Jadi 300 ya. Kemudian hari Rabu berapa? 350. Ini 100 ditambah 100 ditambah 100, 100-nya ada 3, jadi 300. Kemudian ditambah 50, jadi 350. Bisa dimengerti anak-anak sampai di sini? Bisa ya? Hari Senin tadi berapa? 150 ya, pinter. Hari Selasa berapa? 300, betul sekali. Kemudian hari Rabu berapa ini? 350. Oke. Kemudian hari Kamis berapa di sini? Ada ini 2. Berarti berapa? 200 ditambah di sini 50. Kemudian ada yang paling kecil. Paling kecil mewakili berapa? 10. Jadi ada 260. Betul apa salah? Coba kita lihat. Ya, betul ya, hari Kamis ya, ada 260 ekor. Kemudian hari Jumat di sini ada 200 ekor ya, karena ada 2 ya, besar-besar 2 jadi 200 ekor. Kemudian hari Sabtu ada 100 ekor ya. Kemudian hari Minggu ada berapa ini ya? Ada 1, 2, 3, 4, 400, kemudian ditambah yang paling kecil itu adalah 10, jadi 410. Bagaimana anak-anak? Bisa dimengerti sampai di sini? Ada 2 tadi, ada 2 contoh ya. Kemudian kita contoh lagi nih.
Contoh yang ketiga ya ini ya. Di sini contoh yang kedua. Tabel di bawah ini merupakan data seluruh siswa di SD Nusantara 2. Ada kelas, ada putra, ada putri. Di sini tabelnya terdiri dari kelas, putra, putri. Kelas 1 terdiri dari 25 siswa, putra dan putrinya ada 20 siswa. Kemudian kelas 2 ada 15 siswa, putra dan 35 putri. Kemudian kelas 3 ada 20 putra, ada 20 putri. Kelas 4 ada 30 putra, ada 30 putri. Kemudian kelas 5 ada 20 putra, ada 20 putri. Dan kelas 6 ada berapa? Ya, 25 ya, dan 25 putra dan 25 putri ya. Buatlah diagram gambar yang menunjukkan data banyak siswa SD Nusantara 2 sesuai tabel di atas. Nah, bagaimana? Di sini ada ya, ada perwakilan ya. Keterangan ini gambar anak ya, ini putra ya, karena rambutnya lebih pendek. Kemudian dia memakai celana, ini ya. Dalam diagram gambar itu kita harus detail atau mencocokkan gambar agar yang kita sampaikan gambarnya itu bisa dimengerti oleh orang banyak. Tidak hanya kita saja, tapi orang lain pun harus mengerti perwakilan gambar itu. Ya. Ini membedakan antara putra dan putri bisa dilihat dari rambutnya, kemudian celananya ya. Kalau yang putra pakai celana, kalau yang putri pakai rok. Ya, itu ya. Nah, di sini keterangan. Setiap gambar ini mewakili 5 siswa putra ya, pakai celana mewakili 5 siswa putra. Kemudian yang pakai rok itu mewakili 5 siswa putri. Paham ya? Ya, paham ya semuanya ya. Oke, kelas 1 di sini ada 1 2 3 4 5. Berarti 5 kali 5 berapa? Ini 5 tambah 5 10, tambah 5 lagi 15, tambah 5 20, tambah 5 lagi 25. Ya, jadi kelas 1 ada 25 putra dan ini putrinya berapa? Ada 5 ditambah 5, 10 ditambah 5 ada 15 dan ditambah 5 lagi ada 20. Jadi 20 putri, 25 putra, 20 putri ya. Kemudian kelas 2 di sini ada 3. Berarti berapa? 3 kali 5 15 putra. Betul? Betul ya? Kalau misal salah kita bisa lihat soalnya, benar apa enggak? Betul ya, 15 putra ya. Kemudian putrinya berapa di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 kali 5 berapa? Nah, hasilnya 35 ya, 35. Kemudian di sini yang kelas 3 ada 20, berarti gambarnya 4 ya. 4 putra, kemudian putrinya juga berapa? 4 karena 20 ya. Jadi 4 gambar putri. Jadi 20 ini 20 sama ya. Kemudian kelas 4 1 2 3 4 5 6. Jadi di sini ada 30 betul ya. Di sini 10 jadi 40 ya. Ini 30, ini 10. Kemudian kelas 5 berapa? Ada 20, ya betul ya, ada 20 ya. Ini 5 ditambah 5 10 ditambah 5 15 ditambah 5 lagi ada 20. Kemudian yang putri juga sama, di sini ada 4 ya. Karena setiap putri ini tadi mewakili berapa? 5 ya. Jadi 5 ditambah 5 10 tambah 5 lagi 15 dan tambah 5 lagi ada 20. Paham ya anak-anak ya? Dan terakhir ini kelas 6. Kelas 6 ada berapa? Ada 25 putra dan 25 putri. Di sini diagram gambarnya.
Bu, kalau misalnya tidak kasih nomor, enggak apa-apa. Karena di sini kan udah ada kelasnya dari 1 sampai 6, dan itu urut ya, jadi enggak apa-apa. Kemudian, nah, soal sekarang ada 3 soal nanti ya. Di sini soal pertama, di dekat rumah Siti terdapat lembaga pendidikan mulai TK, SD, SMP, dan SMA. Banyaknya siswa masing-masing jenjang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, di sini ada gambar ini mewakili 20 orang. Nah, TK-nya berapa ini? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 kali 20 berapa? Nah, silakan kalian bisa isi di sini. Banyak siswa TK adalah 8 kali 20. Hasilnya berapa? Atau misalnya kalian nggak mau mengalihkan, nah ditambah aja. Di sini 20 ditambah 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20, hasilnya berapa? Begitu juga dengan SD, SMP, dan SMA-nya ya, sama ya. Tinggal mau dikalikan boleh, mau dijumlahkan sesuai dengan ini 20 ada berapa gitu juga boleh. Silahkan menurut kalian paling gampang yang mana ya. Kemudian soal yang kedua, data jumlah mobil di Desa Karangasem dari tahun ke tahun sebagai berikut. Di sini ada tahun 2011 sebanyak 5.000 mobil. Ya. Kemudian tahun 2012 sebanyak 6.500 mobil. Kemudian tahun 2013 sebanyak 9.000 mobil, tahun 2014 sebanyak 10.000 mobil, dan tahun 2015 sebanyak 11.000 mobil. Gambarkan data tersebut dalam bentuk piktogram ya. Tadi ya, piktogram itu sama dengan diagram gambar ya. Bagaimana tabelnya? Silakan kalian bisa nomor, kemudian tahun 2011, 2012, 2013, 2014, kemudian 2015. Ya. Kemudian di sini gambar diagram gambarnya. Jangan lupa dikasih keterangan, karena di sini mobil, gambarnya mobil. Kalian bisa keterangannya mewakilinya per 5.000 juga boleh, atau mobil besar dengan mobil kecil. Yang mobil besar untuk perwakilan 1.000 mobil, kemudian yang mobil kecil untuk perwakilan 500 mobil, itu juga boleh. Silahkan kalian ya. Sekreatif kalian ya, mau jadikan gambarnya apa terserah. Mobil bisa ya, karena di sini mobil lah. Nah, kalau untuk memahamkan orang lain juga harusnya ya mobil ya. Untuk besar dan kecilnya ukurannya silakan kalian, yang penting ada keterangannya. Bisa dimengerti ya. Kemudian yang soal 3, di sekitar rumah Edo terdapat 5 peternak ayam. Peternak 1 memiliki 1.000 ekor, peternak 2 memiliki 900 ekor, kemudian peternak 3 memiliki 1.500 ekor, peternak 4 memiliki 1.600 ekor, dan peternak 5 memiliki 1.400 ekor. Nah, di sini ada 2 pertanyaan. Sajikan data di atas dalam bentuk tabel. Pertama, kalian membuat tabel dulu ya, karena di sini belum ada tabel. Di sini soalnya masih dalam bentuk uraian. Nah, kalian harus membuat tabel dulu untuk poin A. Kemudian yang poin B, sajikan data di atas dalam bentuk diagram gambar. Nah, di sini karena peternak ayam, alangkah baiknya atau yang paling cocoknya ya kita gambarnya gambar ayam. Ya, mau ayamnya besar kecil terserah kalian. Mau perwakilannya 500-an, bisa enggak 500-an? Nah, tergantung kalian mau gambar bagaimana ya. Mau 100-an untuk mewakili 1 ekor ayam juga bisa, karena di sini tidak ada 50 ya. Jadi untuk perwakilannya 1 ekor ayam 100 ekor itu juga bisa ya. Berarti kalau ini gambarnya berapa ekor ya, yang 1.000, yang 900 berapa ekor itu juga bisa.
Ya, soalnya hanya 3 saja. Tadi soal pertama membuat diagram gambarnya, soal kedua juga diagram gambar. Nah, soal yang ketiga ini membuat tabelnya dulu, kemudian membuat diagram gambarnya. Sajikan dalam bentuk diagram gambarnya. Begitu ya anak-anak. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugas dikirim ya nanti ke sekolah kalian, insya Allah hari Senin ya, dikumpulkan kalau kalian nanti dikumpulkan sesuai jadwal aja ya. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa.